Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puspita dengan nomor pokok mahasiswa 222121012. Di video kali ini, saya akan membahas dua novel mengenai perempuan atau feminisme. 8 Maret adalah Hari Perempuan Sedunia. Tidak banyak yang mengetahui bahwa tanggal 8 Maret adalah Hari Perempuan Sedunia. Padahal, penetapannya sudah sejak tahun 1911 atas usul pejuang perempuan dari Jerman yang bernama Clara Zetkin. Meskipun saat itu memang bukan tanggal 8 Maret yang dipilih, melainkan 19 Maret, pergeseran tanggal ini dilakukan pada tahun 1913. Nah, Clara Zetkin merasa perlu adanya satu hari dalam setahun di mana perempuan dapat mengutarakan tuntutan atas hak-hak mereka. Seiring mula bergeraknya upaya perjuangan perempuan, Hari Perempuan Sedunia kini lebih dijadikan sebagai momen perayaan pencapaian perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Selain merayakan apa yang sudah berhasil dicapai oleh perempuan, Esther Lianawati dalam bukunya yang berjudul Ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan mengatakan bahwa Hari Perempuan Sedunia juga dapat menjadi momentum introspeksi mengenai hal-hal yang masih perlu dikembangkan dan diperbaiki agar tercipta kehidupan perempuan yang lebih baik. Pencapaian perempuan seharusnya tidak hanya dinilai dari segi ekonomi, politik, dan sosial, tetapi juga aspek yang paling mendasar, yakni kesehatan mental. Perempuan dapat berkarya, bertumbuh secara optimal, dan bahkan mampu mencapai aktualisasi diri. Tidak hanya tubuhnya yang sehat, tetapi juga kondisi psikis perempuan. Sayangnya, perempuan rentan untuk menjadi tidak sehat secara psikis, bukan hanya karena tuntutan peran yang dilekatkan kepada perempuan, sedemikian rupa menjadi beban tersendiri bagi mereka. Lebih dari itu, dibandingkan laki-laki, perempuan secara umum lebih rentan untuk mengalami peristiwa-peristiwa yang dapat mengganggu kondisi psikisnya, bahkan berdampak panjang karena peristiwa tersebut berpotensi menimbulkan trauma. Perkosaan dan pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan lain sebagainya adalah beberapa di antara yang akan sangat mungkin dialami oleh perempuan. Bahkan lebih dari itu, masalahnya tidak seketika selesai dengan berlalunya klimaks peristiwa. Mungkin peristiwa itu segera terlupakan bagi orang lain yang hanya sekedar mengetahuinya. Namun, tidak semudah itu bagi mereka yang mengalaminya. Luka fisik mungkin dapat hilang, tetapi dampak psikisnya cenderung akan bertahan. Dampak psikis yang umumnya muncul biasa dikenal dengan istilah gangguan stres pasca peristiwa traumatis. Dengan teringat-ingat kembali akan peristiwa buruk yang telah terjadi, mimpi buruk mengenai peristiwa itu, dan merasa seolah peristiwa itu terjadi, serta menghindari percakapan dengan topik peristiwa itu, seringkali tidak dapat berkata apa-apa dan hanya dapat meneteskan air mata. Sulit tidur dan mudah terkejut adalah beberapa respon yang mungkin muncul setelah peristiwa traumatis. Nah, kawan-kawan, saya mengambil dua contoh novel yang berhubungan dengan perempuan, dan novel ini ditulis pengarang berdasarkan kisah nyata. Untuk novel yang pertama berjudul Kim Ji-young, lahir tahun 1982, karya Cho Nam-jo. Kawan-kawan, mendengar judul novel pertama ini tentu akan terlintas dalam pikiran kawan-kawan bahwa novel ini berasal dari Korea Selatan. Iya, benar sekali. Novel ini adalah novel ketiga karya Cho Nam-jo yang pengarangnya berasal dari Korea Selatan. Novel ini menyajikan kisah kehidupan seorang wanita muda yang terlahir di akhir abad ke-20. Diketahui bahwa novel ini memiliki dampak besar pada ketidaksetaraan gender dan diskriminasi yang terjadi di masyarakat Korea. Novel ini juga telah diterjemahkan ke dalam 18 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Versi terjemahan ke dalam bahasa Indonesia diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada November 2019. Menurut Kim Go-yeon-ju dari Sarjana Kajian Perempuan mengatakan bahwa novel Kim Ji-young ini adalah novel yang unik
ibunya sempat berpikir untuk menggugurkan kandungannya. Kim Ji-young selalu menjadi bulan-bulanan para guru pria di sekolah dan yang menjadi orang yang paling disalahkan ketika ia diganggu oleh anak laki-laki dalam perjalanan pulang dari sekolah di malam hari. Ayahnya pun turut menyalahkan Kim Ji-young. Seiring berjalannya waktu, Kim Ji-young berusia 34 tahun. Ia sudah menikah selama 3 tahun dan melahirkan seorang anak perempuan. Ia tinggal di apartemen seluas 80 meter persegi yang mewah yang berlokasi di pinggiran Seoul. Ia tinggal di sana bersama Jong Dae-hyun, suaminya, dan Ji-won, putrinya. Jong Dae-hyun bekerja di perusahaan IT, sedangkan Kim Ji-young dulu bekerja di agensi emas kecil sebelum putrinya lahir. Nah, Jong Dae-hyun sering bekerja sampai tengah malam dan juga bekerja sampai akhir pekan. Karena mertuanya tinggal di Busan, juga karena orang tuanya sendiri memiliki bisnis restoran, Kim Ji-young harus mengurus anaknya yang masih bayi separuh. Sejak musim panas, saat usia putrinya sudah 1 tahun, ia mulai menitipkan putrinya ke tempat penitipan anak yang ada di lantai dasar kompleks apartemen mereka. Keanehan yang dialami Kim Ji-young pertama kali disadari pada tanggal 8 September oleh suaminya sendiri, Jong Dae-hyun. Jong Dae-hyun mengingat tanggal itu karena itu adalah awal musim gugur. Saat itu, ia sedang sarapan roti panggang dan susu ketika Kim Ji-young mendadak pergi dan membuka jendela. Matahari bersinar cerah, tapi saat jendela dibuka, udara dingin masuk hingga ke ruang makan. Kim Ji-young menggigil dan kembali ke meja makannya. Kim Ji-young mengatakan tentang cuaca saat itu bagaikan orang tua. Ia juga menyuruh suaminya itu untuk membawa jaket. Gaya bicaranya seperti orang tua dan tidak seperti Kim Ji-young yang biasanya. Suaminya, Jong Dae-hyun, berpikir bahwa istrinya itu mungkin kelelahan akibat mengurus bayi. Sebab ia beberapa kali menemukan istrinya melamun dan meneteskan air mata saat ia mendengarkan musik. Namun, biasanya istrinya itu adalah wanita yang periang, sering tertawa dan suka mengulangi lelucon yang didengarnya di televisi untuk membuat Jong Dae-hyun tertawa. Jadi, Jong Dae-hyun tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia kemudian memeluk istrinya dan pergi bekerja. Malam itu, Jong Dae-hyun pulang dan mendapatkan Kim Ji-young tidur di samping putri mereka sambil mengisap ibu jari. Melihat hal tersebut, tentu membuat Jong Dae-hyun terkejut. Mencoba melepaskan ibu jari yang dihisap oleh Kim Ji-young, namun gagal. Kim Ji-young mengecap-ngecapkan lidahnya bagaikan anak kecil dan tetap tertidur pulas. Beberapa hari selanjutnya, Kim Ji-young mengatakan bahwa dirinya adalah Cha Seung-yeon, teman sepupunya di universitas yang telah meninggal tahun lalu. Pada saat itu, Kim Ji-young dan Jong Dae-hyun sedang santai dan minum bir setelah menidurkan Ji-won. Nah, Kim Ji-young sudah hampir menenggak habis birnya saat ia menepuk bahu suaminya dan berkata, "Dae-hyun, Ji-young sedang sedih akhir-akhir ini. Dia memang sudah membaik secara fisik, tapi pikirannya selalu resah. Sering-seringlah kau hibur dan ucapkan terima kasih kepadanya." Jong Dae-hyun pun mengapresiasi istrinya sambil mencubit pelan pipi. Kim Ji-young kemudian memukul tangan Jong Dae-hyun dan berbicara dengan wajah serius. "Kau pikir aku masih Cha Seung yang berusia 20 tahun yang tergagap-gagap menyatakan perasaan kepadamu?" Jong Dae-hyun langsung membeku. Kejadian itu telah terjadi 20 tahun yang lalu. Ji-young pun langsung meletakkan kaleng dirinya dan menuju ke kamar tanpa menjaga gigi kedua. Lalu berbaring di samping putrinya. Ia langsung tidur pulas. Jong Dae-hyun mengeluarkan sekelip bir lagi dari kulkas dan langsung menenggaknya sampai habis. Apakah istrinya tadi hanya bercanda, mabuk, atau apakah ini seperti kerasukan yang sering terlihat di TV? Keesokan paginya, Kim Ji-young bangun dan sama sekali tak teringat apa yang terjadi semalam. Itu membuat Jong Dae-hyun merasa lega, karena itu berarti istrinya hanya mabuk. Namun, ia juga resah memikirkan bagaimana istrinya dapat mengatakan apa yang dikatakannya kemarin. Kim Ji-young juga memasak japchae dan sup tulang sapi, padahal sebelumnya ia tak suka dan tidak bisa memasak kedua makanan itu. Jong Dae-hyun kerap kali merasa istrinya sebagai orang lain. Istrinya sekarang kini tidak seperti Kim Ji-young yang ia kenal selama 5 tahun terakhir, yang ia kenal baik.
berbincang dengannya, sering membelai dengan lembut, dan yang telah melahirkan anak perempuan yang mirip mereka berdua. Masalah semakin parah ketika mereka pulang ke rumah orang tua Jong Dae-hyun untuk merayakan Chuseok. Jong Dae-hyun memutuskan untuk pergi menemui psikiater dan berkonsultasi tentang kondisi Kim Ji-young serta membahas pengobatannya. Pada awalnya, ia datang hanya seorang diri. Lalu, ia menyarankan Kim Ji-young yang pergi berkonsultasi kepada psikiater dengan alasan bahwa ia merasa Kim Ji-young tidak bisa tidur akhir-akhir ini dan terlihat lelah. Kim Ji-young berterima kasih kepada suaminya dan berkata bahwa ia memang merasa sangat lesu akhir-akhir ini dan tidak bersemangat melakukan apapun. Ia juga merasa bahwa mungkin ia mengalami depresi pasca melahirkan. Nah, kawan-kawan, alhasil Kim Ji-young menjalani konseling 2 kali seminggu selama 45 menit. Walaupun frekuensinya sudah berkurang, gejalanya masih belum hilang sepenuhnya. Dan dokter meresepkan obat antidepresi dan obat tidur untuk membantu depresi dan insomnia Kim Ji-young. Menurut psikiater Kim Ji-young, kasus yang dialami pasiennya ini adalah depresi pasca melahirkan yang berubah menjadi depresi pengasuhan anak. Namun, setelah beberapa kali melakukan konseling, psikiaternya mulai ragu. Ini tidak berarti bahwa Kim Ji-young menutup diri atau menolak perawatan. Ia tidak mengeluh tentang kesulitan atau ketidakadilan yang dialaminya. Ia juga tidak bercerita panjang lebar tentang luka di masa kecilnya. Ia tidak membuka mulut dengan mudah, tapi begitu ia membuka mulut, ia akan bercerita tentang hal-hal yang mendalam dengan sikap yang tenang dan logis. Setelah mengamati bagian-bagian hidup yang diceritakan Kim Ji-young, psikiater sadar bahwa ternyata ada dunia lain yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Nah, kawan-kawan, seperti itulah kisah Kim Ji-young yang mengalami depresi dan berubah menjadi orang lain. Setelah ia mulai berbicara sangat mirip dengan ibunya, sahabat lamanya yang meninggal, dan juga neneknya. Untuk novel yang kedua ini juga masih bertemakan mengenai perempuan yang berjudul Perempuan di Titik Nol, karya Nawal El-Saadawi. Novel Perempuan di Titik Nol diawali dengan proses penceritaan pengarang dalam penelitian para perempuan yang mengalami depresi dan tekanan di sebuah penjara. Dalam banyaknya perempuan yang ia temui, perhatiannya tertuju pada satu perempuan yang akan dihukum gantung. Ya, perempuan ini sangat berbeda dari perempuan-perempuan yang lain yang ada di sana. Ia tidak mau menerima gerasi dari presiden untuk menurunkan hukumannya. Ia tak mau berbicara dengan siapapun. Ia tak tidur saat malam dan tak mau makan. Namun, akhirnya perempuan tersebut mau menceritakan tentang asal mula mengapa ia mendekat di penjara kepada pengarang. Perempuan itu bernama Firdaus. Firdaus memilih jalan hidupnya menjadi seorang pelacur. Saat kecil, Firdaus adalah seorang anak perempuan yang penurut dan pintar, hidup dalam keluarga miskin sering dengan seorang ayah yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada anaknya. Saat masih kecil, Firdaus selalu membantu ibunya menggilas gandum, mengambil air dan memberi makan ternak di kebun. Namun, sejak masa kecil itu pula lah ia mendapatkan perlakuan tak senonoh dari teman dan mamanya. Seiring berjalannya waktu, ayah dan ibunya meninggal, lalu ia dibawa oleh pamannya ke Kairo dan disekolahkan di asrama putri. Setelah selesai sekolah menengah pertama, ia kembali ke rumah pamannya dan mendapati bahwa pamannya telah menikah dan memiliki anak. Atas kekhawatiran istri pamannya mengenai biaya yang harus dikeluarkan mereka, ia memberikan usul kepada pamannya, Firdaus, untuk menikahkan Firdaus dengan seorang pensiunan tua. Ia selalu diperlakukan dengan kasar, bahkan saat berada di meja makan, ia tak pernah lepas dari tatapan suaminya. Bila makan tersisa, suaminya akan sangat marah. Setelah merasa sangat tersiksa, ia memutuskan untuk pergi dari rumah suaminya dan mencari pekerjaan. Namun, pekerjaan tak kunjung ia dapatkan dengan ijazahnya. Ia lalu ditolong oleh seorang laki-laki yang bernama Bayun dan menginap di rumahnya. Namun mereka berlaku layaknya
diberikan penghidupan yang layak dengan pakaian, tempat tidur, dan makanan yang nyaman. Hari-harinya dihabiskan untuk melayani tiap laki-laki yang menjadi pelanggan. Meskipun begitu, ia cukup profesional dengan tidak mencampur adukan antara hati dan pekerjaannya. Hingga suatu saat, ia melayani seorang laki-laki yang menyadarkan bahwa ia hanya menjadi mesin pencetak uang untuk Germo yang memperkerjakannya. Kondisi ini menyadarkan Firdaus. Ia kembali pergi dan menemui hidup dan memulai hidup dengan menjadi seorang pelacur yang sukses. Namun, semua berubah saat ia bertemu seorang Germo yang bernama Marzuk dan mengancam jika tidak menjadi pekerjanya, maka ia akan masuk penjara. Firdaus pun terpaksa menjadi pekerjanya. Ia harus membagi bayarannya dengan bagian Germo tersebut yang lebih banyak. Bosan dengan perlakuannya dan tindakan yang semena-mena, Firdaus hendak melarikan diri dan saat ditahan, ia diancam dengan sebuah pisau. Namun yang terjadi adalah kebalikannya. Ia membunuh Marzuk dengan menancapkan pisau itu berkali-kali di tubuhnya, leher, perut, dan dadanya, hingga ia tewas dengan mengenaskan. Ia pergi meninggalkan tempat tersebut dan diincar oleh pihak kepolisian. Hingga suatu hari, ia kembali dipinta melayani seorang pangeran Arab dengan bayaran yang fantastis. Namun saat yang bersamaan pula, ia kemudian tertangkap oleh polisi hingga menyebabkannya mendekam di penjara dengan hukuman gantung. Dari dua novel tersebut, kita dapat melihat ketidakadilan yang terjadi dalam budaya patriarki yang menjadi sumber konflik terkait kesetaraan gender. Kim Ji Young yang mengalami depresi pasca melahirkan dan berubah menjadi depresi pengasuhan anak. Lalu ada Firdaus yang tidak lagi percaya kepada laki-laki karena trauma yang ia miliki dari masa kecil hingga dewasanya akibat perlakuan yang tidak senonoh dan membuat dirinya menjadi seorang pelacur kelas kakap. Mereka adalah korban dari ketidakadilan yang bersumber dari konflik kesetaraan gender. Maka akan lebih baik jika kita bisa menghargai setiap manusia yang ada di dunia ini, tidak usah mempermasalahkan perbedaan gender, ras, suku, maupun agama. Kasus kesetaraan gender juga terjadi di Indonesia yang meliputi berbagai aspek, mulai dari kesetaraan gender dalam lingkungan kerja, kekerasan berbasis gender, dan hukum perlindungan buruh perempuan. Kawan-kawan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyampaikan bahwa perempuan lebih rentan mengalami diskriminasi di lingkungan kerja dan perlu diperjuangkan kesetaraan gender untuk membangun lingkungan kerja yang inklusif. Salah satu contoh kasusnya adalah kasus yang terjadi di perusahaan S pada tahun, kalau tidak salah tahun 2020 ya kawan-kawan, yang menunjukkan dilema buruh perempuan di Indonesia yang pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kerja karena stigma yang melekat pada perempuan yang dianggap lemah sebagai pekerja. Nah, Elita Trinuvianti, perempuan berusia 25 tahun yang sudah berusaha mengajukan pemindahan divisi kerja pada HRD karena penyakit endometriosisnya kambuh. Tapi apa daya, perusahaan justru mengancam akan menghentikannya dari pekerjaan. Elita terdesak dan tidak punya pilihan lain selain terus bekerja. Akhirnya, dia pun mengalami pendarahan hebat akibat bobot pekerjaannya yang berlebihan. Elita terpaksa melakukan operasi kuret, yang berarti jaringan dari dalam rahimnya diangkat. Elita hanya satu dari banyak buruh perempuan yang hak-haknya terabaikan oleh S. Nah, melihat bagaimana kesetaraan gender masih diperbincangkan dan membutuhkan perjuangan, kita sebagai mahasiswa harus mendukung kesetaraan gender. Dari beberapa sumber yang telah saya baca, berikut adalah beberapa cara untuk mendukung kesetaraan gender. 1. Belajar tentang isu-isu gender. Mulai dari pendidikan dasar, harus dilakukan pembelajaran tentang isu-isu gender, seperti keadilan, hak asasi manusia, dan peran perempuan dalam kehidupan. 2. Mendukung kampanye kesetaraan gender. Bantu mendorong kampanye kesetaraan gender seperti He4C yang bertujuan untuk mengumpulkan dukungan sejumlah yang besar dari pria untuk mendukung wanita. Ketiga, ada dukungan hak-hak perempuan. Dukungan hak-hak
kesetaraan gaji. Nah, dukung kesetaraan gaji antara perempuan dan laki-laki sehingga tidak ada perbedaan dalam gaji, terutama berdasarkan jenis kelamin. Kelima, mengubah strategi perekrutan untuk meningkatkan keragaman gender dalam dunia kerja. Keenam, ada mendukung fleksibilitas kerja dan work-life balance sehingga perempuan dapat mengelola pekerjaan dan keperluan keluarga secara efektif. Ketujuh, pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan seperti hak kepemilikan, hak pembagian, dan hak pemerintahan sehingga perempuan dapat bekerja dengan kesetaraan. Kedelapan, ada menyediakan peluang untuk perempuan dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, 8, membantu finansial keluarga, membantu finansial keluarga di sini sehingga perempuan dapat bekerja dengan kesetaraan. 10, ada poin anak tumbuh lebih sehat, membantu anak tumbuh lebih sehat sehingga mereka dapat menjadi generasi yang lebih kesetaraan. 11, berjuang untuk kesetaraan. Berjuang untuk kesetaraan sehingga perempuan dapat berjuang dengan rintangan dan halangan yang dihadapinya. 12, membangun kesetaraan gender dalam dunia kerja sehingga perempuan dapat bekerja dengan kesetaraan. 13, berjuang untuk kesetaraan pria dan wanita sehingga dunia menjadi tempat yang lebih baik dengan perilaku sederhana. Andres Ortenbal mengatakan bahwa feminisme telah menjadi agenda hukum selama lebih dari 1 abad dan telah melalui beberapa fase. Perempuan berfokus pada kesamaan, kemudian perbedaan, dan akhirnya keragaman. Quotes of the day. Kita harus mengingat bahwa perempuan memiliki jiwa yang kuat dan semangat yang tak pernah padam. Perempuan akan terus berjuang dengan rintangan serta halangan yang dihadapinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.